dia cuma lulusan SMP. Saya kan sudah sarjana, saya kan sudah master, saya kan sudah doktor, saya kan sudah profesor. Dia tahu apa sih? Alah, cuma mubalek seperti itu. Tidak boleh, tidak boleh. Coba toh, seumpama kita menggantikan posisinya para mubalek-mubaligot itu, belum tentu kita bisa kok. Belum tentu kita bisa. Suatu saat ada Pak Kiai kelompok itu punya ijtihad, memanggil para orang tua ketika jadwalnya cabai rawit. Orang tua dikumpulkan, dibuka nasihat pembukaan sama Pak Kiai kelompok. Setelah itu Pak Kiai mengatakan, Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu silahkan menemui anaknya masing-masing. Terus para guru-guru kelasnya ini bagi materi kelas sesuai dengan kelas anaknya masing-masing kepada orang tua. Setelah itu Pak Kiainya nasihat, Bapak Ibu, ini amal sulih, Bapak Ibu sekarang perannya jadi guru ngajari anak-anaknya ngaji cabai rawit sesuai kurikulumnya kelasnya anaknya masing-masing. Ternyata Pak, responnya tuh macam-macam. Ada yang orang tuanya itu seneng, alhamdulillah, anakku ini ternyata pengetahuannya sudah banyak, sudah hafalannya sampai sekian toh, alhamdulillah. Ada yang orang tuanya itu judek, ya Allah lele, kamu cuma kayak gini aja kok ndak bisa toh lele, kamu itu aku baru tahu. Padahal bapakmu mau balik daerah lo le, padahal bapakmu balik desa lo le, mosok kayak gini aja ndak bisa ngisin-ngisini. Ada orang tuanya itu yang nangis, Mas, ini gimana Mas? Wong saya aja ndak bisa suruh ngajari anak saya. Loh, ternyata itu ndak gampang, itu ternyata ndak gampang. Ndak gampang. Jadi jangan sampai kemudian kita meremehkan para mubalik-mubaligot. Ndak gampang. Belum tentu ketika suruh menggantikan posisinya itu belum tentu kita bisa kok. Belum tentu kita bisa. Bahkan itu loh, ketika mendidik anak merupakan tanggung jawab orang tua, kita sebagai orang tua kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai. Bahkan sebagai orang tua lupa, tidak ngajari anaknya baca Al-Fatihah, yang ngajari malah mubaleknya. Sehingga yang dapat jariahnya setiap kali anak itu membaca Al-Fatihah sampai nanti akhir hayatnya bukan orang tuanya, tapi mubaleknya. Yang ngajari sholat bukan orang tuanya, malah mubaleknya. Loh, begitu mudahnya kita melepas tanggung jawab mendidik anak-anak kita kepada para mubalik-mubaligot. Tapi kadang-kadang wujud syukur kita kepada para mubalik-mubaligot, bentuk penghormatan kita kepada mubalik-mubaligot, itu kadang-kadang kurang. Kadang-kadang kurang. Saya punya teman mubalik Pak, anaknya agenia, tugas di salah satu kota Pak. Bukan kota, ya kota sebenarnya, tapi ditaruh di pedalaman, tengah hutan tuh Pak. Itu orang tuanya agenia, sampai ke sana tuh Pak, nangis Pak, nangis. Ya Allah, anakku itu kalau di rumah tidur pakai spring bed. Jangankan di sini spring bed, wong busa aja ndak ada. Sampai ibunya itu yang buat nangis itu ngapa Pak? Kalau tidur itu loh Pak, kaki ini ndak bisa selonjor itu loh Pak, ndak bisa. Jadi kaki ditekuk ke atas karena saking sempitnya itu kamar. Sampai orang tua yang ngelus duduk. Ini mubalek, dia berjuang ninggalkan keluarganya yang padahal keluarganya kaya raya untuk mendidik anak-anak kita Pak. Kenapa kita kok ndak menghargai? Masih mikirkan kenapa sih Mas? Harus ukhro terus yang dibahas. Apa ndak ada bahasan lain toh? Loh, sekarang saya tak tanya, pantas ndak toh Pak? Kita bicarakan seperti ini, pantas ndak toh? Karena apa? Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang hanya menyampaikan barang sesuatu yang paling tidak penting Pak ya. Ibaratnya dia menyampaikan itu kadang-kadang kita dengarkan aja ndak mudeng kok. Tapi bayarannya ratusan juta. Ini para mubalik-mubaligot yang dibawa adalah kalamnya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Apa ndak pantas toh kalau kita menghargai beliau? Apa ndak pantas toh? Pantes Pak. Mas, saya kok merasa kok ukhro itu kok apa mempengaruhi niat karena Allah. Saya kasih tahu ya Pak ya, yang namanya niat karena Allah itu bukan karena ukhro Pak, tapi karena hati. Jadi ukhro tidak akan pengaruhi niat karena Allah. Sekarang sama-sama kita punya pemikiran, Mas, yang penting kan ukhronya sedikit tapi niatnya karena Allah, daripada banyak tidak karena Allah. Itu filosofinya orang yang pelit Pak. Kalau filosofinya orang yang cerdas, sama-sama niat karena Allah, lebih baik ukhronya banyak niat karena Allah daripada sedikit tidak karena Allah. Kan gitu lah Pak. Kan itu filosofinya orang cerdas kan gitu Pak. Coba Pak, mari Pak kita hargai para mubalik-mubaligot ini. Para mubalik-mubaligot tenang aja sudah, tidak usah mikirkan ukhro. Sudah ada yang bertanggung jawab untuk memikirkan dan mewujud
mendapatkannya. Tinggal doa aja sama Allah, mudah-mudahan dikabulkan kan gitu ya.